له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersama-sama dalam satu majelis yang Allah Ta'ala cintai dan Nabi SAW muliakan, yaitu majelis Thalabul Ilmi, majelis kita mencari ilmu dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ke-31 dalam urutan kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang dia menangis di samping suatu kuburan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Jadi di samping kuburan yang dimaksud di sini adalah kuburan anaknya, karena dalam riwayat Muslim disebutkan tabki ala sabiyyin laha, dia menangis di sisi anaknya yang meninggal. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini menunjukkan bahwa kuburan yang ada di samping wanita ini adalah kuburan yang baru. Ya, kuburan yang baru, anak yang meninggal yang merupakan anak si wanita ini adalah baru saja meninggalnya, tidak lama waktunya. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, ilaika anni, menjauhlah kamu dariku. Fa innaka lam tusab bimusibati, karena sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku ini. Walam ta'rifu, dan si wanita ini tidak mengetahui tentang siapa yang memberikan nasihat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini tidak mengenal Nabi. Faqila laha, kemudian disampaikan kepada wanita ini, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tadi yang memberikan nasihat kepadamu untuk bersabar itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi, kemudian wanita ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu wanita ini sampai di depan pintu rumah Nabi. Falam tajid indahu bawabin, maka wanita ini tidak mendapati di pintu rumah Nabi ini bawabin, para penjaga. Ya, seorang Nabi yang mulia, manusia terbaik di atas muka bumi, melebihi seluruh para raja dan para penguasa kemuliaannya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pengawal sama sekali, ya, tidak memiliki istilahnya kalau masa sekarang itu security, itu tidak ada. Ya, ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan besarnya tawakal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka wanita ini berkata, lam a'rifka. Jadi setelah ketemu dengan Nabi, wanita ini mengatakan, saya tidak mengenal Anda wahai Rasulullah. Artinya si wanita ini meminta maaf ya atas kesalahannya. Namun Nabi SAW memberikan nasihat yang luar biasa. Nabi tidak memperdulikan dengan apa yang menimpa beliau pada saat beliau memberikan nasihat kepada si wanita ini. Nabi mengatakan satu nasihat besar untuk si wanita tersebut dan juga untuk kita semuanya. Nabi mengatakan, innamas sabru 'inda sadamatil ula, sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika pada saat benturan yang pertama dalam musibah. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan kesabaran itu hanyalah terdapat pada benturan musibah yang pertama. Maksudnya adalah nilai kesabaran yang tertinggi pahalanya
itu dihadirkan pada saat musibah itu pertama kali menimpanya. Jadi ketika dia tertimpa musibah, tidaklah lisannya kecuali mengucapkan istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un, atau mengucapkan ya lafaz-lafaz yang menunjukkan kesabaran. Kemudian hatinya berusaha untuk tegar, ya, untuk menghadapinya dengan tegar, bersabar, menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan dalam berduka atau berlebih-lebihan dalam bersedih dalam menghadapi musibah tersebut. Ya, kemudian anggota tubuhnya pun juga dia tahan tidak melakukan aktivitas atau perbuatan yang menyalahi agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ketika dia tertimpa musibah misalnya, ya, di salah satu anggota keluarganya ada seorang yang dicintainya meninggal dunia, maka ada sebagian orang itu yang menangisnya terlalu berlebihan. Ya, sampai kemudian ada di antara mereka yang kemudian menampar-nampar pipinya atau membenturkan kepalanya di dinding, atau ya melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidakterimaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Maka yang semacam ini adalah perkara yang harus ya dihilangkan pada saat musibah itu menimpanya, ya, pada saat benturan yang pertama. Kesabaran harus dihadirkan ketika as-sadamatul ula, ketika musibah itu baru saja mengenainya. Karena kalau kesabaran itu dihadirkan pada saat beberapa hari setelah musibah itu ya menimpanya, maka ini kesabaran yang nilainya kecil. Kenapa? Karena manusia itu diberikan oleh Allah satu kenikmatan, yaitu lupa. Manusia itu ketika dia mendapatkan satu peristiwa apapun, itu akan dia rasakan peristiwa itu sangat luar biasa pada saat awalnya dia merasakannya. Tapi setelah beberapa waktu, maka dia akan merasakan hal itu sebagai hal yang biasa. Ya, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sifat lupa ini. Ya, lupa dengan apa? Kesan pertamanya. Ya, nanti lama-lama ya dia akan terbiasa. Sama dengan seseorang misalnya, ya, seorang laki-laki dan perempuan baru saja menikah, Masya Allah, kenikmatan luar biasa. Tapi setelah berjalan sekian hari, sekian bahkan sekian tahun, sudah jadi biasa. Sudah jadi biasa, tidak ada keistimewaannya lagi, nggak ada kenikmatan yang dulu pernah benar-benar dirasakan oleh ya, dua sejoli ini. Tapi pada awal-awal menikah luar biasa, ya, kenikmatannya luar biasa. Nah, itu adalah keadaan di mana manusia itu merasakan segala sesuatu di dunia ini, entah itu kenikmatan, entah itu musibah atau kesedihan. Mesti nanti beberapa hari setelah sebuah musibah itu atau peristiwa itu terjadi, maka kesedihannya, kedukaannya itu akan semakin pudar. Oleh karena itu Nabi mengatakan sabar itu memiliki nilai yang sangat besar. Itu ketika dihadirkan pada saat ya, musibah itu baru saja turun, pertama kali menimpa kepada dirinya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Oleh karena itu kesabaran itu memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Para salaf mengatakan manzilatus sabri kamanzilatir ra'si, manzilatus sabri lil iman kamanzilatir ra'si lil badan. Kedudukan sabar untuk iman seseorang itu seperti kedudukan kepala untuk badan. Kita tidak pernah menemukan ada badan itu hidup tanpa kepala. Tapi mungkin kita akan mendapatkan sebagian badan yang memiliki kepala itu masih bisa hidup. Ada orang hidup tanpa tangan, tanpa kaki, hanya memiliki badan tanpa tangan, tanpa kaki yang tidak sempurna, tapi memiliki kepala, dia masih bisa hidup. Ya, dia masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya nggak ada, badannya sempurna apapun tanpa kepala, tetap tidak akan bisa hidup. Demikian pula iman. Ya. Sehingga seseorang itu kalau dia memiliki iman, meski dia memiliki sabar, mesti dia memiliki sabar. Tapi kadar kualitas sabarnya itu sesuai dengan kadar kualitas iman yang dia miliki. Kalau imannya semakin besar, kadar sabarnya akan semakin besar.
Tapi kalau kadar imannya itu melemah, maka kadar kesabarannya pun melemah. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan bahwa ujian itu disesuaikan dengan besar kadar keimanan seseorang. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwa bala atau ujian yang paling berat itu dirasakan oleh siapa? Al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang di bawah levelnya dari nabi, ya. Kemudian di bawahnya lagi. Dan ujian-ujian itu disesuaikan dengan level-level iman. Para nabi, para rasul, manusia yang paling beriman, maka diberikan level ujian yang paling berat. Nah, kalau orang di bawahnya, maka level imannya lebih di bawah para nabi dan para rasul, maka level ujiannya pun di bawah para nabi dan para rasul. Sampai pada keadaan manusia yang lemah imannya pun juga akan diberi ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Karena sekali lagi iman itu sangat berpengaruh terhadap kesabaran. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama adalah husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi ilal haq wa rahmatihi bil khalqi. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi si wanita ini dengan kalimat yang penuh dengan kelemah lembutan. Nabi mengatakan ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Nasihat yang tidak panjang, nasihat yang cukup singkat, namun sangat dibutuhkan oleh si wanita ini. Nah, ketika Nabi SAW mendapatkan penolakan dari si wanita, ya, bahkan si wanita mengatakan ilaika anni, sudah pergi saja kamu dariku. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi kemudian mengatakan, hei, saya ini Nabi? Apa seperti itu? Enggak. Nabi SAW kemudian meninggalkan si wanita ini. Ya, Nabi memahami bahwa si wanita ini dalam kondisi yang tidak stabil, kondisi kalut, ya, kondisi sedih. Maka Nabi tidak membebankan diri si wanita ini dengan nasihat-nasihat yang panjang. Kemudian Nabi pun pergi, dan ketika wanita ini menyadari bahwa yang diusir tadi adalah Rasulullah SAW, maka si wanita ini segera untuk menemui Nabi dan meminta maaf. Akan tetapi Nabi SAW tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh si wanita itu, karena Nabi tahu bahwasanya si wanita itu bisa jadi tidak mengenalnya atau dalam kondisi kesedihan yang sangat, sehingga dalam kondisi seperti ini tentunya akan sulit untuk dia menyadari siapa yang memberi nasihat. Namun Nabi memberikan nasihat yang sangat sederhana, tapi nasihat yang sangat-sangat penting, dengan kalimat innamas sabru 'indas sadamatil ula tadi. Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah, ya, di saat benturan musibah yang pertama kali. Dan Nabi dan disebutkan di sini warahmatu bil khalqi, dan Nabi SAW itu memiliki kasih sayang kepada makhluk. Dan memberikan nasihat itu termasuk bentuk kasih sayang. Ini yang harus kita camkan pada diri kita. Ya, ketika kita mendapat ada nasihat yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita kepada kita, maka hadirkan perasaan kita bahwa itu merupakan wujud kasih sayang orang-orang sekitar kita kepada kita. Ya, wujud perhatian, wujud kasih sayang. Apalagi nasihatnya benar. Ya, ada orang itu yang mungkin memberikan nasihat tapi keliru, tapi maksudnya dia ingin memberikan nasihat yang baik, tapi dia tidak tahu ilmu sehingga nasihatnya banyak kelirunya. Maka jangan kemudian Anda menolak nasihat seperti ini, meskipun Anda tahu bahwa yang disampaikan itu ada kekeliruan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kita, ya, untuk kebaikan bagi kita. Maka kita wajib untuk menghadapinya dengan cara yang baik, seperti halnya ketika kita diberikan sesuatu oleh manusia, ya, hadiah atau satu kebaikan, maka kita akan menerimanya dengan kebaikan. Apalagi kalau nasihat yang disampaikannya benar, sesuai dengan keadaan kita misalnya, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka tentunya kita
menerimanya dengan baik, karena itu adalah bentuk kasih sayang, rahmah dari orang yang memberikan nasihat kepada orang yang dinasihati. Kemudian yang kedua, as-sabru alladhi yuhmadu fa'iluhu huwa sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran yang dipuji pelakunya itu adalah kesabaran yang dimunculkan ketika benturan musibah yang pertama kali. Artinya orang yang bisa menghadirkan kesabaran pada saat musibah itu pertama kali turun, berarti dia benar-benar orang yang penyabar, orang yang benar-benar di atas kesabaran. Karena kalau sabar itu muncul beberapa hari setelahnya, maka ini tidak dikatakan orang itu sebagai penyabar. Karena semua orang bisa saja ya memiliki kesabaran setelah berlalu beberapa waktu musibah yang menimpanya. Hampir semua orang bisa menghadirkan kesabaran dalam kondisi seperti ini. Tapi dalam kondisi pertama kali musibah itu sampai pada dirinya, kemudian dia bisa menghadirkan kesabaran ya, pada saat tersebut, maka dia benar-benar sebagai orang yang penyabar. Dan disinilah dipujinya seseorang serta mendapat pahala yang lebih besar daripada ya, menghadirkan kesabaran itu setelah peristiwa musibah itu terjadi beberapa hari setelahnya. Kemudian hadis yang ke-32, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Ma li 'abdil mu'min, tidaklah bagi hambaku yang mukmin, indi di sisiku, jazaa'un balasan pahala, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, apabila aku telah mencabut nyawa safiyahu. Safiyah as-safiyu itu maknanya al-habib, kekasihnya. Wa ma yakhtaruhu min waladin au ummin au abin au akhin au ammin au sadiq. Jadi as-safi itu adalah orang yang dia pilih untuk dia kasih dan dia cintai, entah itu anaknya, ibunya, bapaknya, saudaranya, pamannya, atau kawannya, atau istri atau suaminya. Jadi as-safi itu adalah kekasihnya. Jadi Allah SWT berfirman, tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin pahala di sisiku ketika aku mencabut nyawa kekasihnya dari ahli dunia, dari orang di dunia ya, kekasihnya yang ada di dunia, tsumahtasabahu, kemudian dia berharap pahala dari musibah tersebut, ilal jannah, kecuali balasan pahala di sisiku untuknya adalah surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kesabaran itu adalah jalan atau salah satu jalan yang terbaik untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fadilatus sabri ala qabdis safi minad dunya. Keutamaan sabar ketika menghadapi kekasihnya itu diwafatkan oleh Allah dari kehidupan dunia ini. Fal 'abdu idza ihtasaba ajruhu 'ala Allah falahul jannah. Maka seorang hamba ketika dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kesabarannya dalam menghadapi musibah kematian kekasihnya tersebut atau orang yang dia cintai tersebut, maka dia pasti mendapatkan al-jannah, pasti mendapatkan surga. Dan ini merupakan cobaan yang hampir semua manusia merasakannya ya, hampir semua, tidak semua tapi hampir semuanya. Karena ada di antara manusia itu yang meninggal sebelum dia dilahirkan, kan begitu ya, atau meninggal dia dilahirkan tapi belum merasakan ya, susah atau beratnya ditinggal mati oleh orang yang terdekat dari keluarganya. Namun hampir semua manusia, karena tiap-tiap manusia itu mesti dia akan melewati satu fase, entah dia mendapati salah satu anggota keluarganya meninggal ya, dan dia dalam keadaan hidup, atau dia mendapati kawan-kawannya yang dia kasihi itu meninggal dan dia masih dalam keadaan
masih hidup. Nah, kondisi sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan seperti ini itu akan mendatangkan kesempatan seorang hamba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya kalau kita berpikir lebih dalam, hakikatnya seseorang itu ketika dia ditinggal wafat oleh kekasihnya atau orang yang paling dia cintai dari keluarganya atau dari kawan-kawannya, maka pada hakikatnya itu adalah perpisahan yang sifatnya sementara. Perpisahan yang sifatnya sementara. Nanti pasti akan bertemu kembali ya. Nanti pasti akan bertemu kembali. Saya pernah mendengar ada sebuah ungkapan dari anak saya sendiri. Anak saya masih kecil. Ketika melihat ibunya itu menangis pada saat bibinya meninggal. Pada saat bibinya meninggal, kita kemudian berkunjung ke rumah beliau. Di situ istri saya berduka karena bibinya meninggal itu. Kemudian anak saya itu ngomong begini, Uma, manggil ibunya kan Uma. Uma, kenapa kok Uma nangis? Kan nanti kalau sama-sama masuk surga kan nanti ketemu lagi. Ini anak kecil ya. Kalau dipikir-pikir benar juga gitu. Kadang ketika kita tertimpa musibah seperti ini, salah satu solusi kita untuk menepis kesedihan yang terlalu mendalam itu diantaranya adalah dalam keadaan seperti itu kita menghadirkan kembali bahwa kematian itu adalah perpisahan yang sifatnya sementara. Karena kelak nanti kita akan semuanya akan mati dan kelak nanti kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki keimanan, memiliki amal soleh, fa insyaallah nanti Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan ketika kita hidup di masa dunia ini. Ya, dalam keadaan yang jauh lebih baik. Nah, dalam kondisi seperti itu, mungkin yang seperti ini akan bisa sedikit mengurangi kesedihan. Kita tidak mengatakan langsung hilang kesedihan, enggak. Tapi dengan itu insya Allah sedikit meringankan. Oleh karena itu sebuah kalimat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ucapkan ketika ada keluarga kita yang meninggal, apa kalimatnya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila manusia itu atau orang beriman itu ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seseorang itu merenungkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka disitulah dia akan sedikit berkurang kesedihannya, atau paling tidak dia akan bisa menghadirkan kesabaran. Karena kandungan kalimat itu, inna lillah, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini semuanya sementara. Saat ini keluarga atau salah satu keluarga kita yang mendahului kita berpisah dari kehidupan dunia ini. Tapi suatu saat nanti kita akan yang menyusulnya. Karena semua manusia akan kembali ke sana. Karena semua manusia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian kalau kita hadirkan pada saat musibah itu menimpa kita di awal-awal ya, musibah itu menimpa kita, maka dengan kita merenungkan kalimat yang kita ucapkan tersebut, fa insyaallah ini akan memberikan keringanan dalam menghadapi musibah dan menurunkan tensi kesedihan kita dalam keadaan yang demikian. Kemudian yang kedua, dengan cara kita mengingat pahala yang besar seperti hadis ini, salah satu hadis yang layak untuk terus kita ingat-ingat, terutama ketika kita menghadapi musibah itu. Kalau benar-benar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengingat sabda Nabi SAW ini, hadis qudsi ini, maka ini justru akan menjadi kabar gembira bagi kita. Karena dengan kita berusaha sabar dengan menghadapi cobaan, dengan ditinggalkan keluarga atau orang yang kita cintai, maka ini kesempatan kita untuk bisa meraih al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, izharu fadlillahi azza wa jalla wa karamihi ala ibadihi.
Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menampakkan karunia-Nya dan kedermawanannya kepada hamba-hambanya. Apa bentuk keutamaan dan kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya dalam hadis ini? Fa innahu yu'awwiduhum 'azimal ajri 'ala sabri falyahna'is sabirun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk mereka atas kesabaran yang mereka lakukan ya, pada saat mereka mendapatkan cobaan tadi, Allah mengganti untuk mereka itu azimal ajri, pahala yang sangat besar berupa al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang yang bersabar itu kelak akan mendapat keberuntungan. Kelak akan mendapat keberuntungan. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis ke-33, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un. At-ta'un itu penyakit yang jika menimpa kepada seseorang itu akan cepat sekali ya, Pak, penularan dan kematiannya. Ya. Dan ta'un di masa dahulu itu diantaranya seperti bentuk penyakit seperti tampak ya, penyakitnya itu pada kulitnya. Jadi kulitnya itu kayak melepuh begitu ya. Kemudian mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah, mengeluarkan cairan ya. Kemudian kondisi tubuhnya juga dalam keadaan sakit, dan kalau pagi dia tertimpa kena ta'un ini, bisa saja di sore hari dia akan mati, atau bahkan sebelum sore hari dia akan mati ya. Dan itu penyebarannya sangat cepat ya, penyebarannya sangat cepat. Namun wallahu a'lam, meskipun di sini ditanyakan tentang at-ta'un, tapi ini erat kaitannya dengan al-waba, erat kaitannya dengan wabah penyakit yang cepat menular di tengah-tengah manusia. Dan Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang hal ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepadanya atau menyampaikan apa yang dia tanyakan. Annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah taala 'ala man yasha'u faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Jadi wabah penyakit seperti ta'un dan semacamnya itu adalah azab yang Allah Ta'ala turunkan ala man yasha, kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah juga menjadikan wabah penyakit tersebut sebagai kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Jadi wabah penyakit itu di satu sisi dia menjadi azab bagi orang-orang yang diazab oleh Allah, dari kalangan orang-orang yang kufur ya, orang-orang yang mengkufuri Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, yang dia tetap ya terus-menerus membiasakan diri di atas dosa itu tanpa ada penyesalan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengazabnya melalui ta'un ini. Namun Allah juga menjadikan ta'un ini ya, di satu sisi dia sebagai kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang di atas agama yang lurus, kemudian dia tertimpa ya wabah penyakit atau ta'un atau semacamnya, maka ini sebetulnya adalah wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Maka tidak ada seorang hamba pun, seorang hamba yang beriman maksudnya di sini, yang kemudian yaqa'u fit ta'un, terjadi ta'un atau wabah penyakit di negerinya atau di daerahnya, kemudian sang hamba mukmin ini tetap tinggal di negerinya tersebut dengan sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia tidak keluar dari negerinya.
Dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan tertimpa apapun dari wabah tersebut kecuali apa yang sudah Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala tetapkan untuk mengenainya, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali baginya pahala seperti pahala orang yang syahid, mati dalam medan peperangan. Di sini Nabi mengatakan apa? Yang pertama, ada seseorang mukmin yang dia tidak keluar dari negerinya di saat negeri itu tertimpa wabah, tertimpa bencana wabah penyakit, tertimpa wabah penyakit yang mematikan dan cepat penularannya. Nah, sang hamba itu tidak keluar dari negerinya dengan mengharapkan pahala di sisi Allah dan dia bersabar. Dia memiliki keyakinan jika Allah menetapkan saya terkena wabah penyakit ini, maka saya akan sakit dan saya akan bersabar serta mengharap pahala darinya. Jika saya tidak tertimpa penyakit, maka tetap saya tinggal di negeri saya dengan tetap sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi wabah penyakit ini. Karena datangnya wabah penyakit itu tidak hanya membuat orang yang istilahnya itu berada dalam keadaan seperti ini itu sakit, tapi juga karena akan merasakan hal-hal yang lainnya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita merasakan bagaimana wabah penyakit yang kemudian tidak hanya mengenai orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki sehingga mereka sakit dan sebagian mereka ada yang meninggal dunia, tapi juga berpengaruh pada keadaan-keadaan yang lain. Seperti apa? Berpengaruh dengan ekonomi, berpengaruh dengan aktivitas dan seterusnya. Banyak hal-hal yang kemudian butuh kesabaran dalam menghadapinya. Nah, ketika seseorang itu bersabar dalam menghadapi semua ini, maka Nabi mengatakan illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala syahid, pahala orang yang mati syahid. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi, ketika aku menguji seorang hambaku itu dengan menghilangkan kedua hal yang dia cintai. Maksudnya di sini dikatakan di sini yuridu ainaihi. Maksudnya yang dimaksud oleh Nabi SAW itu adalah kedua matanya. Jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan pandangan kedua matanya, alias Allah jadikan sang hamba ini dalam keadaan buta. Fasabara, kemudian dia bersabar. Awattuhu minhumal jannah, maka aku menggantinya dari kedua mata yang aku ambil tadi penglihatannya, yaitu apa? Al jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis ini erat sekali dengan sabar dalam menghadapi musibah yang sifatnya bukan kematian, tapi musibah yang sifatnya penyakit, sesuatu yang menyakitkan fisik, seperti wabah penyakit atau kebutaan. Oleh karena itu di sini disebutkan secara berurutan. Dikarenakan memiliki sesuatu yang sama di sini, yaitu sabar dalam menghadapi penyakit atau sesuatu yang menyakitkan fisik. Kalau tadi sabar dalam menghadapi kematian anggota keluarga atau orang yang terdekat yang dia cintai. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini? Yang pertama adalah fadlus sabri wal ihtisab, keutamaan bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Keutamaan bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah.
fahuma mutalaziman, maka keduanya itu hendaklah saling apa? Beriringan. Jadi sabar, apa tujuan sabar? Ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Ya. Sabar dalam rangka mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini jangan terpisah. Bisa saja ada orang sabar tapi bukan berharap pahala. Ya mungkin dia bersabar karena mungkin karena merasa malu jika dia tidak sabar ya di hadapan orang-orang lain atau yang serupa dengan itu. Ya, karena ingin dipuji atau semacamnya. Tapi sabar dengan mengharap pahala inilah yang akan mendatangkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada al-'abdu naila al-ajri 'ala sabri fala budda an yakuna sabruhu lillah 'azza wa jalla la li masalihi dunyawiyah. La li masalihin dunyawiyatin. Dan ketika seorang hamba itu menginginkan untuk meraih pahala melalui kesabaran, maka harus sabarnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan keridhaan Allah dan pahala di sisinya. Bukan untuk kemaslahatan duniawiyah. Bukan untuk kemaslahatan dunia. Kemudian yang kedua, yanbaghi 'ala man nazalat bihi musibatun at-ta'un an yalzama baladahu wa yasbiru wa yahtasib. Selayaknya atas orang yang diturunkan padanya musibah ta'un ini, musibah wabah penyakit yang penularannya cepat dan banyak mendatangkan kematian, itu untuk menetapi negerinya dan bersabar serta mengharap pahala. Jadi jika dia itu mendapatkan sakit yang dia sabari tersebut, kemudian sampai dia mati, dia dapat asy-syahadah. Kalau dia tidak sampai mati tapi dia tetap bersabar mengharap pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapat apa? Pahala seperti orang yang mati syahid. Ya, karena hadisnya tadi menyebutkan demikian. Nabi tidak menyebutkan kalau orang itu kemudian mati, tidak. Ya. Tapi seorang tersebut dia tetap sabar di negerinya, mengharapkan pahala di sisi Allah, dan dia yakin kalau Allah tidak menakdirkan untuk dirinya tertimpa penyakit itu, maka dia tidak akan sakit. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit itu, mesti dia akan sakit. Nabi tidak mengatakan kemudian orang ini sakit dan meninggal, enggak. Ya. Sehingga di sini menunjukkan bahwa pahala orang yang mati syahid itu diperoleh meskipun orang tersebut tidak dalam keadaan mati ketika tertimpa wabah penyakit ini. Ya. Jadi meskipun dia tidak tertimpa wabah penyakit ini, tapi dia tetap sabar mengharap pahala di sisi Allah, tidak keluar dari negerinya, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Tapi kalau dia mati karena penyakit ini, dengan dia hadapi ya dengan sabar dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dia matinya bernilai asy-syahadah. Matinya seperti orang mati syahid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain ya, Nabi mengatakan idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Apabila kalian mendengar ada wabah penyakit ta'un atau semacamnya di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke dalam negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan jika kamu sudah ada di dalam negeri tersebut atau daerah tersebut, kemudian wabah penyakit itu menimpa negeri itu, maka janganlah kamu keluar darinya ya karena ingin lari dan menghindarinya. Ya, jadi kalau sudah di dalam, maka hendaklah dia bersabar mengharap pahala di sisi Allah. Kalau dia mati syahid. Kalau dia tetap hidup, maka Allah berikan pahala orang yang mati syahid ya kepada dirinya. Hadis ini riwayat Bukhari. Keadaannya seperti orang kalau berperang ya. Orang berperang itu kan dia menghadapi musuh, tidak boleh lari ya, melarikan diri dari musuh. Kalau Allah menetapkan dia itu hidup, maka dia akan hidup ya. Tapi kalau dia ditakdirkan oleh Allah mati, maka dia mati
mati syahid. Kalau dia hidup maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, man ahabbahullahu ta'ala ibtalahu. Siapa saja yang Allah Ta'ala cintai, maka Allah pasti akan mengujinya. Ya, jadi jangan pernah suudzon ketika Allah itu memberikan suatu ujian kesulitan dalam kehidupan. Ya, jangan seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fajr. Idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Maka ketika ada manusia itu yang ketika dia itu ditakdirkan oleh Allah atau diuji oleh Allah, kemudian Allah sempitkan rizkinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, tidak seperti itu. Ya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan, ya, fa idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, apabila seseorang itu diberikan oleh Rabbnya, Tuhannya itu berupa kelapangan rezeki, ya, kekayaan, dan Allah kemudian memberikan banyak nikmat atasnya, maka orang tersebut mengatakan Tuhanku sedang memberikan kemuliaan kepadaku. Tapi kalau orang tersebut ditimpa kekurangan, kesempitan rezeki, maka dia mengatakan apa? Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, jangan seperti itu, kata Allah. Ya, tidak demikian. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, maka hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat. Ya, agar supaya dengan melalui itu Allah mengangkat derajatnya di surga dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, sehingga dia nanti keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa melalui ibtila, melalui ujian-ujian kesulitan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini banyak, ya, Allah ketika mengabarkan keadaan manusia seperti tadi, itu banyak yang tertimpa keadaan seperti ini. Ya, kadang-kadang kita merasa kalau kita ini kesulitan itu paling sering kita kemudian introspeksi diri. Apakah kesulitan ini karena dosa saya? Apakah karena Allah gak suka dengan saya, azab atau semacamnya, kan begitu. Selalu demikian. Padahal bisa saja kesulitan itu bukan sebagai azab tapi sebagai karunia, ya, sebagai karunia. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, mungkin Anda akan bertanya, ya, bagaimana Ustadz membedakan antara kesulitan yang Allah turunkan itu sebagai azab buat saya ataukah sebagai kemuliaan buat saya? Kita katakan jangan Anda memiliki pemikiran seperti itu, tapi lakukan dua perkara. Perkara yang pertama, husnudzon, baik sangka kepada Allah. Jika Anda orang yang menurut Anda orang yang beriman kepada Allah dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya, maka husnudzon, baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah turunkan ujian kesulitan ini kecuali mudah-mudahan untuk menjadikan Anda semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Anda harus husnudzon, baik sangka dulu kepada Allah. Jadi bisa saja Allah turunkan musibah ini, kesulitan ini sebagai karunia. Yang kedua, Anda harus suudzon pada diri sendiri, buruk sangka kepada diri sendiri. Ya, dengan buruk sangka pada diri sendiri, maka Anda akan berusaha mengorek keadaan diri Anda. Bisa saja Allah turunkan, ya, musibah atau kesulitan ini disebabkan karena maksiat yang biasa saya lakukan, sehingga dengan itu saya akan memperbaiki diri, saya akan beristighfar. Ya. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kan gitu. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Ya. Sehingga di satu sisi kita suudzon pada diri kita, kita buruk sangka kepada diri kita untuk membuat kita ini semakin menjadi lebih baik. Ya. Tapi kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah ketika turunkan ujian ini, karena kita orang-orang beriman, gitu. Kita orang-orang beriman kepada Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, ujian ini untuk mengangkat derajat saya atau untuk menghapus dosa-dosa saya. Tapi dari sisi itu kemudian kita introspeksi diri. Mungkin ada kesalahan, kekurangan saya sehingga, ya,
dengan kasih sayangnya Allah menurunkan ujian sulit ini untuk menghapus dosa-dosa saya. Maka saya harus segera memperbaiki diri dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan. Karena kalau husnudzon saja yang dikedepankan, suudzonnya kepada diri sendiri nggak ada, Pak. Itu nanti jadinya apa? Kita terlalu pede. Alhamdulillah ini ujian ini ya mengangkat derajat saya. Ya. Alhamdulillah dikasih miskin sama Allah, ini menunjukkan kalau saya dicintai sama Allah. Titik sudah sampai di situ. Gitu. Sehingga nggak ada Pak, perbaikan di sini. Nggak ada perbaikan. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak husnudzon, baik sangka kepada Allah, kita terlalu suudzon pada diri kita sendiri, maka yang terjadi apa? Yang terjadi seperti tadi, ya Allah, Engkau telah menghinakanku, Engkau telah menjadikan ujian ini sebagai kesulitan dalam hidupku dan seterusnya. Ya, sehingga seakan-akan kita tidak memiliki Tuhan yang apa? Yang bisa kita sandarkan punggung kita kepadanya. Ya. Kita akan merasa ternyata kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kita dipersulit hidup kita di dunia ini. Nah gitu. Sehingga suudzon kepada Allah, buruk sangka, padahal bisa saja terjadi yang sebaliknya. Allah menurunkan ujian itu demi untuk mengangkat level hambanya tersebut di sisinya Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini dikatakan oleh penulis, man ahabbahu Allah taala ibtalahu. Siapa yang Allah taala cintai, maka Allah akan mengujinya. Liyadfa'a anhu makruhan au yukaffiru anhu dzanban au yarfa' lahu darajatan fid dunya wal akhirah. Agar dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya sesuatu yang dibenci, atau dihapus darinya dosa-dosa, atau diangkat untuknya satu derajat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, al-jannatu a'zamul 'iwad. Surga itu adalah balasan yang paling besar, balasan yang paling agung. Li'anna na'imaha baqin bi baqaiha, karena kenikmatannya itu akan terus-menerus dirasakan. Kalau kita perhatikan ya, Allah menciptakan surga itu dengan kenikmatan yang Allah katakan mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, dan telinga tidak pernah mendengarkan gambaran detil nikmat tersebut, wala khatarun ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak khayalan manusia tentang kenikmatan surga ini. Artinya di sini kenikmatannya sangat istimewa. Seseorang misalnya dia mendapatkan nikmat yang sangat istimewa ini dalam hidupnya, katakanlah mulai start ya, baru dia terlahir sampai usia 60 tahun misalnya, dia mendapatkan nikmat seperti ini, tentu ini keberuntungan yang sangat besar. Karena hidup kita di dunia saja, dengan berbagai macam keadaannya kita merasakan nikmat, merasakan susah, nikmat susah kan gitu Pak ya. Dan pada saat kita meraih kenikmatan itu pun juga ada nilai-nilai kesusahannya. Contoh misalnya kita menikmati HP kita ini, handphone kita ini, ya, kita tidak serta-merta langsung kita nikmati handphone ini. Masih ada hal-hal lain yang harus kita lakukan untuk bisa merasakan kenikmatan handphone. Apa itu? Kita beli pulsa, ya. Kita kerja dulu untuk dapat duit sampai kemudian kita bisa beli handphone misalnya. Kan begitu. Masih ada kesulitan-kesulitannya, kesusahan-kesusahannya. Seperti kita misalnya memiliki nikmat naik mobil. Jangan dikira orang kalau naik mobil itu langsung kemudian enak begitu. Enggak, kalau misal mogok di jalan susah. Ya. Kalau nanti bocor ya bannya, nggak bawa ban serep misalnya. Ya kalau naik motor sih iso nuntun. Kalau naik mobil ya. Kemudian kalau kotor ya dicuci, nek pas gak duit-duit dikumbah dewe gitu. Ya. Ada kesusahannya gitu. Ketika rusak butuh perbaikan, ada kesusahan-kesusahannya. Begitu saja ya, dengan nikmat yang seperti itu saja manusia itu berangan-angan untuk terus hidup selama-lamanya di dunia ini. Dengan kenikmatan yang dipenuhi dengan kesusahan tadi. Ya. Manusia itu masih menginginkan untuk terus hidup di dunia. Ya. Kalau seandainya Allah memberikan nikmat surga tadi itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi,
nikmat yang tidak pernah dilihat, didengar dan dikhayalkan oleh hati manusia. Misalnya manusia itu masuk surga hanya sebentar saja misalnya, dengan waktu yang sama seperti hidupnya di dunia, maka ini sudah menjadi keberuntungan yang sangat besar. Kenapa? Karena nikmat dunia itu tidak sama dengan nikmat akhirat itu tidak sama dengan nikmat dunia. Nikmat surga tidak sama dengan nikmat dunia. Ya, digambarkan dalam Al-Quran, orang kalau ingin menikmati kenikmatan makanan minuman di akhirat itu tidak perlu soro-soro, ya, peras keringat banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tidak ada seperti ini. Cukup dia duduk tenang santai, kepingin makan apa dia dapatkan, minum apa dia rasakan, ya. Pasangannya juga pasangan yang istimewa, kan begitu. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci bersih, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada ingusnya, nggak ada hal-hal yang menjijikkan gitu. Nggak ada kotorannya dan seterusnya. Itu kalau kita rasakan persis seperti hidup kita di dunia ini, sudah keberuntungan yang sangat besar. Ya, tapi ternyata dengan karunia Allah jadikan manusia kalau dia masuk surga dengan kenikmatan itu, yang dia rasakan itu bukan seperti umur hidupnya di dunia, enggak, tapi selama-lamanya. Ya. Bukankah ini kenikmatan yang sangat besar? Ya. Sehingga jika seseorang itu benar-benar, ya, meyakini akan hal ini dan terus, ya, dia hadirkan perasaan seperti ini, dia hadirkan kesadaran nikmat surga ini, maka dia akan merasakan, ya, hidup di dunia ini, ya, semuanya serba kecil, kesulitannya kecil, kenikmatannya juga kecil, ya. Sehingga dia tidak terlalu cinta dengan dunia ini. Dia hanya jadikan dunia ini ketika dia dapat kesempatan, dia akan jadikan pijakan untuk meraih al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullama asaba al-'abda makruhun falyatlubil jannata 'iwadhan. Maka setiap kali seorang hamba itu ditimpa sesuatu yang dia tidak sukai di dunia ini, maka hendaklah dia segera minta kepada Allah surga sebagai penggantinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu mengajarkan kepada para sahabatnya pada saat itu, ketika ditimpa musibah, ketika ada keluarganya yang meninggal, maka hendaknya dia mengatakan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni musibati, ya Allah berikanlah pahala atasku, ya, karena musibah yang menimpaku ini. Nah, di sini Nabi perintahkan kita untuk minta ganti musibah yang kita rasakan, sesuatu yang kita tidak sukai ini, kita minta ganti kepada Allah berupa pahala di surga. Berupa pahala di surga. Ya. Kalau kita sadar dari situ, Pak, kita nanti akan terhibur dengan sendirinya. Enggak apa-apalah susah-susah sedikit di dunia, toh nanti Allah ganti nanti di akhirat dengan kenikmatan yang sangat besar. Ya, kalau orang beriman demikian. Ya. Ya, Nabi mengajarkan doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini dengan pahala di surga, dan gantikanlah dia itu yang lebih baik darinya. Ya. Gantikanlah untukku, ya, jadi dia yang meninggalkanku ini khairan minha, lebih baik daripadanya. Lebih baik daripadanya. Entah lebih baik daripadanya maksudnya adalah diganti dengan orang yang lebih baik dari sisi kecintaannya dan seterusnya, atau Allah ganti dengan keadaan-keadaan yang baik yang kelak akan dia rasakan kenikmatannya baik di dunia maupun di akhirat. Tapi insyaallah untuk hadis ke-35 kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, falyatafaddal. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya. Tidak ada karena nggak ada yang ditimpa musibah sekarang.
Oh, ditimpa musibah. Masya. Fasbir wal tahtasib gitu ya. Bersabarlah dan berharap pahala. Iya. Tapi sabar yang paling utama inda sodamatil ula. Pada saat pertama kali ya Pak, ditimpa. Jangan waktu ditimpa pertama kali sabar. Insya Allah ya. Oke, silakan Pak. Oke. Iya. Iya. Kalau misalnya ada orang dia tertimpa penyakit misalnya, kemudian dia memandang penyakit ini adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur kepada Allah, maka ini tingkatan yang sangat tinggi. Ya, jadi tingkatan orang ketika tertimpa musibah itu yang paling tinggi itu syukur. Syukur. Yang kedua ini ridha. Bawahnya syukur. Yang ketiga ini yang wajib, kadarnya wajib bagi setiap mukmin itu sabar. Jadi sabar itu wajib. Nanti lebih tinggi lagi dari sabar adalah ridha. Ridha itu rela. Ya. Jadi kalau sabar itu masih merasa berat tapi dia tahan. Itu namanya sabar. Kalau ridha itu sudah merasa ringan. Artinya dia ngerti, oh ini merupakan ada di balik ini pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya sudahlah gitu. Kalau syukur ini malah senang dia. Ya, kalau ridha ini belum tentu dia merasa senang, biasa-biasa saja, nah gitu. Kondisinya masih dalam taraf biasa-biasa saja. Kalau sabar tadi ada rasa sakit, rasa berat tapi ditahan, itu sabar. Nah kalau syukur itu ketika dia ditimpa musibah bukan dia merasa berat atau biasa saja, enggak, tapi malah merasa bahagia, bersyukur, bahagia, senang dia. Kenapa? Karena dia yang dia lihat pada saat itu adalah karunia di balik ujian tersebut. Dia tidak melihat ujiannya, tapi dia melihat karunia yang sangat besar di balik ujian itu. Ya, dan itu dia merasakan betul bahwa ternyata Allah cinta kepada dia, nah begitu. Ya. Dia merasa bahagia sehingga dia bersyukur atas nikmat ujian. Jadi bukan ujian itu jadi sesuatu yang berat tapi malah menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dan ini tingkatan paling tinggi. Ya. Kalau kemudian dia merasakan seperti itu kemudian dia tidak berobat, apakah yang seperti ini tidak termasuk bentuk menzalimi diri? Wallahu a'lam. Kalau kondisinya sampai pada tingkatan seperti ini, wallahu alam, dia tidak termasuk golongan orang yang menzalimi diri. Ya. Akan tetapi tetap dia dianjurkan untuk tetap berobat karena supaya diantaranya akan memberikan kebaikan pada efek orang-orang di sekitarnya. Ya. Agar supaya tidak dipahami dengan pemahaman yang keliru atau mungkin juga tidak menjadikan kekhawatiran bagi orang-orang di sekitarnya. Ya. Karena begini, pernah di masa para salaf dulu ya, ada seorang salaf, seorang tabi'in seingat saya. Ya, seorang tabi'in. Dia ini suatu ketika pernah kakinya ini harus diamputasi. Kakinya harus diamputasi karena sakit. Nah kemudian pada saat dia akan diamputasi, dia diberikan obat untuk meringankan sakit ketika diamputasi, seperti obat bius atau semacamnya. Nah pada saat itu seorang tabi'in ini dia menolak itu. Dia menolak dikasih obat untuk menghilangkan rasa nyerinya atau rasa pedihnya. Dia berharap dengan rasa pedih yang dia rasakan itu dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Jadi ini kalau erat kaitannya pada tingkatan iman. Jadi kalau sudah pada sampai tingkatan iman yang paling tinggi, ya itu akan menjadikan kesabaran terhadap kesulitan itu bahkan berbuah menjadi
syukur kepada Allah SWT. Tapi itu tingkatannya jauh gitu ya. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan, Pak. Ya. Kalau seseorang masih memaksakan, itu minimal sampai ridho. Memaksakan diri ya untuk bisa sampai pada biasa dalam menghadapi kesulitan, itu sampai pada tingkatan ridho. Tapi kalau tingkatan syukur ini sudah ilmunya itu sudah meresap, ma'rifatnya kepada Allah itu sudah sangat dalam. Ya. Dan ini bisa dia peroleh dengan cara apa? Dengan cara menambah ilmunya dan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Karena di situ nanti akan muncul kecintaannya yang besar kepada Allah. Ya, dan ini sekali lagi tidak mudah. Tapi kalau ada orang sampai pada tingkatan ini, maka ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan ceramah-ceramahnya para ustaz atau itu mengatakan setiap penyakit menular itu dia akan mati saya gitu ya. Tapi dia dijelaskan tentang mengharapkan pahala insya Allah atau itu atau sabar tadi. Itu gimana Ustaz? Jadi karena dengan penyakit menular itu ada juga orang itu merasa ketakutan, merasa sambat gitu ya. Udah gimana di luar konteks tadi mengharap itu. Apakah dia terus mati saya atau gimana itu? Iya, kalau ketakutannya misalnya masih dalam taraf wajar ya, taraf wajar, tidak menghalangi dia untuk bertakwa kepada Allah, memenuhi kewajibannya kepada Allah, maka yang seperti ini ya wajar. Tiap-tiap manusia itu mesti ada namanya rasa takut yang bersifat tabi'i, takut yang alamiah. Tapi kalau takut yang alamiah kemudian menahan dia untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah dan semacamnya, maka ini ketakutan yang tercela. Apalagi kemudian ketakutannya terhadap kematian itu melebihi takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini takut yang tercela ya. Adapun ketika wabah musibah ya, wabah penyakit itu menimpa, maka yang harus dia hadirkan di sini adalah tadi sabar dan mengharap pahala. Jadi kalau orang itu tidak memiliki sabar dan mengharap pahala dari musibah yang menimpanya, ya dia nggak dapat apa-apa. Dia tidak mendapat apa-apa dari musibah yang dia hadapi ini, atau termasuk apa penyakit yang dia rasakan saat itu. Ya. Jadi harus persyaratannya untuk mendapat pahala di sisi Allah ketika menghadapi wabah penyakit tadi itu sabar dan mengharap pahala. Kalau dia itu di dalam negerinya, maka tidak boleh keluar dari negerinya ya. Jadi dia tetap di negeri tersebut, tinggal bersama adanya wabah tersebut, dan dia meyakini kalau memang Allah itu menakdirkan dia kena ya kena, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi dia tetap bersabar dan mengharap pahala dalam menghadapi itu. Karena nanti akan muncul mungkin perasaan khawatir, perasaan takut dan semacamnya. Tapi dengan sabar dan mengharap pahala ini, rasa takutnya itu akan bisa dia letakkan pada tempatnya gitu. Tidak kemudian menjadi sesuatu yang berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.